Nyaman dan asik banget ya tinggal di kota besar seperti Jakarta. Semua serba ada, serba mudah. Apalagi dari segi teknologi komunikasi, jangan ditanya. Bahkan, sekarang generasi jaringan para provider Indonesia sudah mulai beralih pada 5G loh. Keren ya? Kok ini di mana ya? Kok nggak kayak Jakarta? Mbak, permisi, aku mau nanya dong. Ini di mana ya? Halo, iya Kak. Sekarang kita lagi di rumah dinas Bupati, Kak. Bupati apa ya? Bupati Bengkalis. Bengkalis. Kayak tadi aku jalan di Sudirman loh teman-teman. Di Sudirman, Jakarta Pusat. Terus kenapa tiba-tiba bisa di Bengkalis ini ya? Tapi yang jelas yang aku tahu nih ya, pas aku tadi main HP itu internetnya tuh lancar banget. Sampai sini juga masih lancar. Jadi aku pikir kayaknya aku masih di Jakarta gitu loh, masih di pusat kota gitu kan. Kalau gitu pemirsa Oksigen, karena kita udah nyampe Bengkalis, sekalian aja kita jalan-jalan. Iya nggak? Boleh dong? Boleh dong? Boleh. Oke, kita kemana nih jalannya nih? Ke sana ya. Oke deh, jalan-jalan ke Bengkalis. Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas 6.973 km persegi. Jumlah penduduk Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 593.397 jiwa. Dan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Bengkalis, tepatnya berada di Pulau Bengkalis yang terpisah dari Pulau Sumatera. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri yang berada di Kecamatan Mandau. Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis ini adalah minyak bumi yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas. Kabupaten Bengkalis adalah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau dan Indonesia. Eksplorasi minyak ini dilakukan oleh PT Pertamina Persero di Kabupaten Bengkalis. Dan tak hanya itu, Kabupaten Bengkalis mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Salah satu poin terpentingnya, Bengkalis juga termasuk dalam salah satu program IMTGT, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle, dan Indonesia-Malaysia Thailand Growth Triangle yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah perbatasan negara-negara IMTGT. Melalui kerjasama IMTGT, sektor swasta terus didorong menjadi engine of growth. Untuk tujuan tersebutlah dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMTGT yang disebut dengan Joint Business Council atau JBC. Kalau misalnya di Bengkalis itu kebanyakan orang kerja sebagai apa sih, Mbak? Kalau di Bengkalis nih bisa dikatakan kota sibuk ya Kak. Masyarakatnya tuh ada yang kayak bekerja sebagai nelayan, ada yang berkebunnya tuh kayak berkebun getah, berkebun sawit, dan ada juga kayak kalau misalnya di kantor kerja dinas, kerja honorer kayak gitu lah Kak. Oh gitu, jadi lumayan busy gitu ya, sibuk. Iya. Kalau misalnya sumber daya alamnya katanya penghasil minyak bumi terbesar di Riau ya? Kalau bilang dikatakan minyak bumi terbesar di Riau benar, tapi untuk penghasilan sendiri tidak hanya di minyak bumi dan gas ya Kak, tapi ada juga penghasilan lain seperti kelapa sawit, kemudian ada karet juga, itu merupakan salah satu sumber penghasilan juga, dan ada juga beberapa masyarakat dari sini mencari penghasilan di laut. Wah, berarti sudah pemasukan sumber daya alam dari perikanan gitu ya? Iya. Terus ada juga dari minyak bumi, kelapa sawit, karet gitu ya. Wah, kaya banget sih harusnya pemasukan yang Bengkalis. Kita jalan-jalan lagi aja kali ya? Boleh. Di sana masih banyak tempat loh. Ya? Iya. Oke. Yuk. Secara aktif, JBC akan melibatkan Bengkalis tiap tahunnya. Karena memiliki daerah perairan yang cukup luas,
maka Bengkalis sangat berpotensi menjadi penghasil ikan laut yang masif, seperti terdapat pada budidaya ikan kakap putih di tepian sungai, serta budidaya telur ikan terubuk yang banyak diminati oleh masyarakat lokal maupun internasional. Selain memiliki beragam kekayaan bahari, Bengkalis juga memiliki komoditas utama di sektor perkebunan termasuk kelapa, karet, dan minyak sawit. Lalu, bagaimana dengan data penggunaan internet di Kabupaten Bengkalis? Provinsi Riau yang meliputi Kabupaten Bengkalis memiliki penggunaan akses internet rumah tangga tertinggi kedua di Indonesia loh. Apalagi semenjak didukungnya para pelaku penyedia internet di daerah 3T, terdepan, tertinggal, dan terluar oleh backbone Palaparing Barat. Karena itu saat ini perkembangan internet semakin pesat karena adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis akan pentingnya akses telekomunikasi yang baik untuk meningkatkan kualitas hidup yang nantinya mampu mendongkrak pendapatan per kapita Kabupaten Bengkalis. Saat ini, saya mau ajak pemirsa Oksigen untuk cari tahu langsung tentang kebutuhan internet di salah satu perusahaan terbesar penghasil minyak bumi di Kabupaten Bengkalis. Tetap ikuti saya ya. Mbak Giva, sekarang kita udah berada di kantor Pertamina nih. Dulu saya pernah magang di sini. Oh gitu. Aku pengen nanya-nanya dong kalau gitu Mbak Wendy sama yang ngerti soal perminyakan, khususnya di Pertamina Bengkalis nih, soal penggunaan internetnya. Saya waktu magang ada kenal sama Bapak Antoni. Dia adalah salah satu manajer production. Mungkin kita bisa tanya sama Pak Antoni tentang pengolahan minyak bumi yang ada di Pertamina ini. Oke, boleh. Halo Pak Antoni. Halo Mbak Giva. Antoni ya, benar ya? Iya benar. Apa kabar Adik Wendy? Apa kabarnya? Ya ini ada apa nih? Iya Pak, saya mau nanya-nanya nih soal penggunaan internet khususnya di industri minyak bumi yang ada di Bengkalis. Wah ini sangat menarik nih. Sekarang lagi zamannya internet ya. Iya. Boleh. Oke, kita sambil jalan di depan kantor aja kali ya Pak ya. Oh ya, nih segar. view-nya bagus ya, kita situ yuk. Mari. Iya, oke. Yuk. Mari. Pertamina di sini udah lama ya Pak ya. Ya. Tapi apakah sebagai industri perminyakan yang ada di Bengkalis, kebutuhan internet yang ada di sini itu sudah memadai atau mungkin ada kendala lainnya? Kebutuhan industri minyak bumi atau yang kita kenal dengan BBM, bahan bakar minyak, menjadi salah satu komoditas yang paling penting ya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk penerapannya dengan teknologi dan internet sebenarnya sudah dilakukan. Ya, dengan adanya modernisasi pembayaran cashless atau dengan tidak pakai duit cash di pom bensin. Nah, dan pengujian kualitas BBM pasti pas. Namun hal ini masih dirasakan belum maksimal dilakukan di depo SPBU. Tentunya masih diperlukan adanya improvement ataupun perbaikan-perbaikan oleh pemerintah untuk menunjang pemerataan internet di daerah, yaitu di daerah 3T, daerah yang terluar, daerah yang terdepan, dan daerah yang tertinggal. Kalau melihat ke depan ajas manfaatnya, ya, saya berharap ya agar jaringan yang sudah terpasang yang di jaringan ring barat ini, yang begitu dengan kapasitasnya yang sudah baik, ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh para provider-provider yang ada di daerah ya, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Dengan harapan ini sangat bermanfaat nanti untuk menunjang kegiatan industri mereka maupun kemajuan masyarakat di sekitar daerah Bengkalis. Jadi bukan hanya di industri-industri perminyakan, tetapi begitu banyak provider-provider ini bisa memanfaatkan itu untuk juga menunjang kelangsungan bisnis mereka itu bisa lebih maju dengan era yang sekarang globalisasi, dan tentunya juga untuk masyarakat yang ada di sekitar yang bisa memanfaatkan itu, sehingga dirasakan manfaatnya dengan maksimal yang sudah terpasang dengan sangat baik di daerah Bengkalis. Itu harapan saya. Untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai sejauh apa penggunaan jaringan backbone yang telah dibangun oleh Palaparing Barat bersama Bakti Kominfo di Kabupaten Bengkalis, saya menuju NOC atau Network Operation Center milik PRB agar dapat bertanya langsung pada Salam selaku teknisi dan penanggung jawab di sana. Sebenarnya pemanfaatan backbone dari Palaparing Barat di Bengkalis ini udah
seberapa maksimal sih? Semenjak diresmikan Palaparing Barat sebenarnya sudah banyak digunakan oleh provider dan ISP-ISP yang berjualan internet di Kabupaten Bengkalis. Oke, luar biasa. Berarti kira-kira udah berapa banyak tuh? Kan tadi ada ISP lokal, terus ada provider juga. Kalau ISP itu ada sekitar belasan lah ya, kalau provider baru 2. Berarti masih bisa ditambah lagi lah ya muatannya? Kalau untuk kapasitas kita sebenarnya besar. Besar ya, Pak? Besar ya. Jadi artinya ini masih ada Kekosongan peluang yang harus diisi kekosongan ya? yang harus diisi. Baik itu provider, seperti Telkomsel kalau mau nambah kapasitas, ataupun provider lain, yaitu XL, Indosat, yang lainnya bisa ngambil lagi dari sini, menambah kapasitasnya untuk peningkatan kualitas internet di Bengkalis di ya? Bengkalis ya. Begitu juga dengan ISP-ISP lokal ataupun ISP dari luar yang ingin berjualan di Bengkalis, kami masih terbuka ya. Oke, luar Kapasitas biasa. kami masih bisa dipakai ya. Berarti ini salah satu upaya dari Bakti.Kominfo dan Palaparing ya, Iya, Bang, benar-benar, Ibu. untuk mendukung pemerintah membuat tol langit, betul nggak? Iya betul. Oke, Ini merupakan sempat program baca. pemerintah membangun tol langit yang harus dimanfaatkan oleh penyedia jasa ataupun ISP ya, Iya. dan provider. Bagaimana bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk bisa melayani masyarakat mendapatkan jaringan internet di pelosok-pelosok. Seperti namanya, istilah tol langit menggambarkan sebuah sambungan bebas hambatan berupa sinyal internet yang dapat menghubungkan seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membangun jaringan backbone nasional dan satelit multifungsi berteknologi tinggi atau High Throughput Satellite. Kehadiran tol langit sangat dibutuhkan mengingat masih adanya kesenjangan digital nih di Indonesia. Penggunaan internet pun aktif pada tahun 2019 hingga 2020 terdapat baru 73,7% dari seluruh total penduduk di Indonesia. Angka tersebut dengan tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Diperlukan banyak andil dari para pelaku penyedia jaringan telekomunikasi untuk membentangkan jaringannya menggunakan infrastruktur telekomunikasi backbone yang mampu menghubungkan antar kota atau kabupaten melalui jaringan serat optik Palaparing agar proyek tol langit ini dapat terwujud bagi Indonesia. Terkait pemanfaatan internet sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita punya tanggung jawab untuk menyiapkan internet itu. Jadi alhamdulillah sekarang ini seluruh kantor-kantor di Kabupaten Bengkalis memanfaatkan internet tersebut. Khusus di Kominfo sebagai tugas dan foksi kami untuk menyediakan internet, kami menyediakan internet itu untuk layanan masyarakat secara gratis. Jadi ada beberapa tempat di Taman Andam Dewi, Taman Batu Ampar, dan fasilitas di Pelabuhan Roro. Dan satu lagi ada di Masjid Istiqomah, Masjid Kabupaten Bengkalis, itu kami menyiapkan internet. Jadi internet itu sangat dibutuhkan sekali sama masyarakat. Terlebih-lebih nanti selama 2 tahun ini, pandemi COVID, masyarakat semua lapisan itu sangat membutuhkan internet, terutama di sektor pendidikan, sehingga proses belajar selama pandemi COVID berjalan dengan baik. Dan terkait dengan pemanfaat di jajaran pemerintahan, memang sebagai fungsi layanan publik, internet itu merupakan sebuah keharusan. Jadi situ tidak lepas dari tentu keberadaan Palaparing Barat yang berada di Kabupaten Bengkalis sehingga menunjang tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Internet itu seperti yang saya sampaikan tadi merupakan kebutuhan di tengah kemajuan teknologi informatika. Jadi dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua itu butuh internet. Jadi salah satu siasatnya untuk masyarakat Kabupaten Bengkalis rata-rata sekarang ini berlangganan internet perumahan. Nah, jadi itu lebih praktis lagi. Terkait dengan kebutuhan internet, memang Kabupaten Bengkalis dengan kondisi geografisnya yang terdiri pulau dari pesisir dan pantai ini sangat membutuhkan keberadaan tambahan provider dalam hal pelayanan internet tadi. Ada beberapa desa yang masih minim 4G dan blank spot. Jadi ini kami tentu akan berharap kepada pemerintah pusat melalui Kominfo untuk menambah layanan internet tadi melalui mungkin membangun menara telekomunikasi
Memang beberapa waktu yang lalu Bupati sudah menyurati Dirjen Bakti Kementerian Kominfo untuk mengundang seluruh provider membangun menara telekomunikasi di Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan tahun 2022 ini daerah blank spot yang ada di ceruk-ceruk kampung yang berbatasan langsung dengan negara jiran sudah teratasi. Jadi ke depan tidak ada lagi desa yang blank spot. Jadi tidak ada desa lagi yang minim 4G. Nah, hari ini saya mau jalan-jalan lagi nih bersama Wendy ke salah satu tempat pembuatan oleh-oleh khas Bengkalis. Apalagi kalau bukan, ini dia. Tenun songket Melayu Riau merupakan kain hasil kerajinan tangan orang-orang Melayu yang dilakukan dengan melalui proses menenun benang yang diselingi dengan tenunan benang emas atau benang perak dengan ragam motif, corak, dan tenunan tertentu. Kain tenunan songket Melayu Riau ini memiliki keunikan dan kaya akan nilai keindahan dan juga estetika sebagai gabungan unsur-unsur budaya yang melambangkan corak, pandangan, dan pemikiran masyarakat Melayu. Ragam motif, corak, kain tenunan songket sangat erat hubungannya antara manusia dengan alam loh, baik hewan maupun tumbuhan. Ragam ini juga mencerminkan cara dan pandang hidup umat manusia. Menarik dan pastinya sangat mewah untuk digunakan, ya kan? Selepas melihat proses pembuatan songket Melayu, saatnya kita jalan-jalan pemirsa Oksigen. Kali ini, Wendy mengajak saya ke Pulau Rupat. Rupat terletak berdekatan dengan kota Dumai. Bila ingin ke sini, kita dapat melewati jalur laut selama kurang lebih 2 jam. Pulau Rupat memiliki potensi wisata laut yang indah dan asri. Hingga masyarakat Bengkalis mengenalnya sebagai pulau untuk berlibur dan merelaksasikan diri sejenak. Rasanya saya ingin dia mengagumi pemandangan yang tak bisa saya dapatkan di ibu kota. Dan mungkin saya mampu menghilangkan penat sejenak di Kabupaten Bengkalis yang sangat cantik alamnya ini. Salah satu program yang gencar dilakukan pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala adalah pembangunan di daerah 3T. Pembangunan tidak hanya melulu soal infrastruktur, tetapi juga jalan raya, pos lintas batas, gedung sekolah, juga sarana telekomunikasi. Saya dengar-dengar katanya AGN ini make jaringan dari backbone Palaparing Barat. Ya, benar. Kenapa memilih untuk menggunakan jaringan backbone Palaparing Barat dibandingkan dengan backbone lainnya gitu? Kalau di sisi AGN menggunakan jalur Palaparing Barat ini karena di sisi kita berdiri perusahaan ini kan posisinya di Bengkalis. Nah, dari infra yang dibangun oleh PRB ini mendukung dengan target kita untuk mencapai perkembangan jaringan internet kita. Oke. Nah, jadi kita pilih PRB untuk kemajuan perusahaan kita juga. Iya. Dan katanya aku dengar juga AGN lagi mengerjakan proyek BUMDes ini, maksudnya apa sih, boleh dijelasin nggak sih? Oh, untuk proyek BUMDes itu kebetulan kita ditunjuk untuk bisa dapat bekerja sama dengan BUMDes di Bengkalis ataupun di sekitaran Bengkalis untuk menggandeng BUMDes tersebut agar dapat melaksanakan kegiatan untuk internet itu di desa-desa yang terpencil, di mana kan BUMDes itu dari program pemerintah itu kan memang kita harus gandeng supaya bisa membangun unit baru untuk internet yang terpencil juga begitu gitu. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih BUMDes ini harus disupport oleh pemerintah dan juga ISP lokal? Karena BUMDes ini statusnya kan juga seperti perusahaan sebenarnya. Statusnya itu seperti perusahaan dan untuk berusaha untuk segi jaringan ini di unit itu memang bisa dilaksanakan gitu. Apalagi di sisi teknologi sekarang zamannya memang eranya era teknologi kan. Kalau BUMDes itu membuka unit usaha di segi jaringan internet untuk masyarakatnya supaya lebih maju, bisa merasakan akses internet itu nggak ada masalah dan itu untuk kemajuan gitu. Betul. Nah, jadi program pemerintah untuk kita ISP lokal ini menggandeng BUMDes itu sangat benar. Karena yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu untuk apa hal-hal itu harus ke internet kan? Iya betul. Pekerjaan juga internet, gitu. Betul. Harapannya dari AGN sendiri apa Pak? Untuk bekerja sama ke depannya nih dengan PRB? Kalau harapan dari AGN untuk jalur PRB yang sekarang kita gunakan ini
sangat besar karena potensi perkembangan perusahaan kita juga ke posisi di Bengkalis ini butuh dari jalur-jalur proyek itu. Nah, di mana di proyek-proyek itu ingin kita melaksanakan pembangunan internet, membangun infrastruktur perusahaan kita. Dan dari kerjasama PRB ini pihak AGN juga dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal, perkembangan perusahaannya juga apa, karena dari jalur dan akses kita untuk pengembangan memang jalur PRB yang cocok untuk kita. Luar biasa. Salah satu dari sekian banyak proyek yang sedang digarap Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, yaitu merealisasikan palaparing yang menghubungkan wilayah ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timur Provinsi Papua. Menjangkau 440 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Harapannya, proyek infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar ini mampu memberikan jaminan layanan internet dan komunikasi berkualitas tinggi, aman, dan pastinya terjangkau untuk seluruh kalangan. Sebenarnya internet di Kabupaten Bengkalis ini tuh udah rata atau belum sih? Udah cukup memadai atau belum? Iya, kita juga harus memahami kondisi Bengkalis hari ini. Kabupaten Bengkalis ini terdiri dari 3 pulau. Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan di Pulau Sumatera. Secara keseluruhan memang internet udah masuk sih, minimal kecamatan-kecamatan yang memang daerah perkotaan. Ada beberapa titik memang belum terjangkau internet dan masih ada titik-titik yang blank spot yang memang masyarakat merasa kesulitan untuk mendapat jaringan. Kita kan hari ini belum semuanya terjangkau oleh yang mempunyai kabel telekomunikasi. Terus juga ada beberapa daerah di Kabupaten Bengkalis ini termasuk ke dalam kawasan hutan. Nah, kalau dia di kawasan hutan untuk membangun tower itu kan kita perlu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi saya sangat bersyukur nih bisa ditanyain seperti ini sehingga mungkin saya bisa menyampaikan beberapa keluhan masyarakat, karena selama ini masyarakat menganggap kami pemerintah daerah nggak peduli, cuman ada kewenangan yang nggak bisa kami lampaui sehingga ada beberapa daerah atau beberapa titik yang masih blank spot. Dan kami berharap melalui Kominfo Kabupaten Bengkalis bisa memberikan edukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya ada sebuah jaringan yang memang sudah dikerjasamakan dengan Kominfo Republik Indonesia, dan kami sangat bersyukur karena mungkin melalui palaparing ini bisa lebih memperluas dan masyarakat merasa lebih dipermudah untuk memperoleh jaringan internet. Dengan kerjasama Palapa Ring Barat ini kami berharap dengan seluas-luasnya lah agar internet bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat kami sampai ke sudut-sudut desa yang memang dalam hal ini karena situasi COVID memang kita membutuhkan jaringan internet ini, dan kami juga berharap mudah-mudahan kita bisa bekerja sama sehingga masyarakat kami sekali lagi bisa melihat dan merasakan keberadaan Palapa Ring Barat ini. Segala sektor perekonomian dan sosial pun akan semakin terbantu dengan sudah tersedianya backbone telekomunikasi. Inilah saatnya para pelaku jaringan telekomunikasi turut serta menciptakan sinyal yang merata, mewujudkan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial juga ekonomi, serta ikut berbangga dengan segala keberagaman Indonesia dan segala potensinya. Indonesia, negara yang serba ada ini, tidak akan pernah lengkap bila tidak diiringi dengan telekomunikasi yang merata, menyatukan Indonesia dari Sabang hingga Merauke, hingga menjadi negara maju dengan bangsa yang berdaulat karena kesatuannya.